Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat mendesak, yaitu pencemaran sampah. Pencemaran sampah sangatlah berdampak pada keindahan alam kita. Pencemaran sampah juga berdampak serius pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang apa itu pencemaran sampah dan juga cara kita mengatasinya. Apa sih itu pencemaran sampah? Pencemaran sampah adalah akumulasi sampah yang tidak dikelola baik di lingkungan kita. Sampah ini bisa berupa kertas, plastik, logam, dan jenis limbah lainnya. Jika sampah ini menumpuk dan tidak dibuang dengan benar, sampah ini juga akan mencemari air, tanah, bahkan udara. Oke, sekarang kita mau bahas tentang beberapa perilaku yang menyebabkan adanya pencemaran sampah. Ini penting banget loh buat kita, jadi jangan lupa simak. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan adalah suatu perilaku yang umum dan juga sangat merusak. Misalnya, kita membeli makanan atau minuman dari luar, lalu setelah kita makan dan minum itu, kemasannya tadi kita buang ke pinggir jalan, ke taman, ataupun tempat lainnya yang intinya kita buangnya sembarangan. Nah, itu tuh bisa menjadi kebiasaan buruk yang menyebabkan lingkungan kita tuh jadi nggak sehat, lingkungan kita tuh jadi kotor. Jadi buat teman-teman jangan sekali-sekali melakukan perilaku tersebut ya, tidak baik untuk dicontoh. Yang kedua, banyak dari kita pasti masih menggunakan sedotan plastik, botol plastik, kantong plastik, atau semua barang yang berasal dari plastik. Setelah kita gunakan, pasti kita langsung ngebuang barang itu kan. Padahal plastik itu sulit terurai loh. Plastik membutuhkan waktu ratusan tahun buat bisa terurai di tanah. Jadi buat mengurangi adanya penggunaan plastik, coba deh kalian menggunakan tas belanja atau botol minuman yang bisa diisi ulang. Dan yang terakhir, ketiga, masih banyak orang yang belum terbiasa untuk memisahkan sampah organik dan juga anorganik. Misalnya, ketika sampah dijadikan satu, sampah itu belum dipisahkan mana yang kertas, mana yang plastik, mana yang sisa makanan. Padahal ya, kalau sampah yang bisa didaur ulang itu didaur ulang, kita bisa loh mengurangi penjumlahan sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi buat kalian, jangan lupa membuang sampah itu sebelum dibuang harus dibedakan dulu yang mana organik, yang mana anorganik. Menjaga lingkungan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita ikut melestarikan ciptaannya dan menjaga alam tetap bersih. Itu merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang berhak hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita merugikan orang lain. Jadi, mari kita tingkatkan kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Itu sebagai penerapan kita terhadap sila kedua. Di sila ketiga, kita diajak untuk bersatu memerangi masalah sampah. Ayo kita lakukan aksi bersama seperti melakukan pengelolaan sampah di lingkungan kita. Bersama, kita pasti bisa melakukan perubahannya lebih besar. Oke, di sila keempat kali ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi untuk mengambil keputusan. Suara kita sangat penting. Mari kita sampaikan ide-ide ini ke pemerintah untuk pengelolaan sampah yang bagus untuk ke masyarakat. Terima kasih. Yang terakhir, sila kelima. Pemerintah harus memastikan jika semua warga mendapatkan akses ke fasilitas pengelolaan sampah yang baik. Dengan begitu, hak untuk hidup di lingkungan yang sehat bisa terpenuhi. Menurut kamu, sila mana dari Pancasila yang paling pas buat mengatasi masalah pencemaran sampah? Apakah sila pertama yang mengajak kita untuk menghargai ciptaan Tuhan? Atau sila kedua yang menekankan pentingnya kemanusiaan dan hak hidup di lingkungan yang bersih? Ceritakan alasanmu ya, kami ingin dengar pendapatmu. Yuk kita terapkan. Nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Jaga kebersihan lingkungan. Menjawab kita bersama. Wah, nggak terasa ya kalau kita sudah sampai di akhir pembahasan. Tadi kita sudah bahas banyak hal seperti apa itu pencemaran sampah,
contoh-contoh perilaku dari pencemaran sampah, dan juga pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi pencemaran sampah.